Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 1. Di sini kita mau ajak kalian semua untuk brainstorming bareng-bareng terkait cyberbullying bagi kesehatan mental. Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Step 1. Kenali. Kenali cyberbullying. Cyberbullying itu sering banget dikaitin sama kesehatan mental karena cyberbullying memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan jiwa setiap individu. Cyberbullying merupakan tindakan menakut-nakuti, mencemooh, merendahkan, menyakiti, dan mempermalukan seseorang atau sekelompok orang melalui media online atau sosial media seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Banyak banget media-media yang berbasis online itu digunakan untuk para pelaku cyberbullying untuk melakukan pembulian secara online. Nah, contohnya apa sih? Kita sering banget ngeliat contohnya itu dari fans yang ngeliat idolnya. Contoh idolnya itu tadinya cantik, tinggi, putih, terus tiba-tiba idolnya itu sekarang jadi gemuk dan lain sebagainya. Terus mereka, si fans-fansnya ini ngelakuin body shaming melalui media online. Ih, kamu sekarang gemuk kan ya, jadi jelek deh dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu tindakan cyberbullying gitu. Dan masih banyak lagi ya. Nggak cuma itu aja. Penjelasan berikutnya akan dijelasin sama rekan aku. Nah, yang kedua ini step 2 ini menjelaskan tentang penyebab mengapa pelaku atau seseorang melakukan cyberbullying. Yang pertama itu ada pelaku menderita gangguan mental, di mana pelaku cyberbullying biasanya dia sudah mengalami gangguan mental terlebih dahulu, yang mana gangguan mental ini berupa stres, depresi, dan juga stres dan depresi contohnya. Nah, yang kedua, pernah menjadi korban bullying, di mana pelaku cyberbullying ini dulunya atau masa lampau di SD, SMP, dan sekolah menengah atas, dia selalu menjadi korban bullying atau di salah satu sekolah dasar atau sekolah menengah atas, di mana pelaku dari cyberbullying ini merasa dirinya terancam dan dia hanya berani melakukan atau berinteraksi secara bebas melalui media sosial. Nah, yang ketiga, ingin mencoba hal baru yang terkesan memiliki kuasa besar. Nah, di mana pelaku cyberbullying ini merasa dirinya di media sosial dia merasa dirinya itu bisa melakukan apa saja tanpa batas dan tanpa ada yang menegur dia gitu. Dia merasa punya ruangnya di media sosial seperti contohnya Facebook, Twitter, dan Instagram ataupun WhatsApp. Nah, 4 ini konflik interpersonal, di mana pelaku cyberbullying ini biasanya sangat menghindari yang namanya konflik. Konflik berupa apa? Konflik berupa antara teman sebaya atau teman rumah ataupun teman kampus, yang dimana konflik ini bukan berupa dari media sosial. Konflik ini yang disebabkan dari interaksi langsung tuh. Nah, yang kelima ada perasaan terisolasi atau kesepian. Biasanya pelaku cyberbullying ini merasa dirinya selalu kesepian, yang mana dia di tengah keramaian itu selalu merasa dirinya sepi, yang seharusnya dia itu merasa ramai di sekitarnya. Nah, maka dari itu dia melakukan suatu cyberbullying di media sosial. Dia merasa dirinya itu tidak kesepian lagi ketika dia berinteraksi di media sosial. Nah, yang kedamaian adalah lingkungan sekitar yang penuh dengan kekerasan ataupun pelanggaran norma, di mana pelaku cyberbullying ini telah melalui masa kekerasan ataupun pelanggaran norma, yang di mana di lingkungan terdekatnya seperti keluarga, teman, kerabat, dan saudara ataupun dan yang lainnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Oke, step selanjutnya yaitu dampak. Ada berbagai dampak yang bisa ditimbulkan, mulai dari merasa ketakutan, mood swing, sensitif, insomnia, rendah diri, menutup diri,
menjauhkan diri dari lingkungan, prestasi menurun, cenderung melakukan self-harm, ya, yang menyakiti diri sendiri, lalu penyalahgunaan narkotika, dan pada kasus yang lebih parah, yakni bunuh diri. Nah, dari berbagai macam dampak yang sudah disebutkan tadi, beberapa di antaranya sangat sering kita temui di lingkungan kita, seperti menyakiti diri sendiri, ya, sudah sering banget kita temui. Lalu menutup diri, mengisolasi diri, merasa bahwa lingkungan di luar sana tidak menerima, sehingga korban yang mengalami cyberbullying cenderung menutup dirinya dari lingkungan, lalu menyakiti diri sendiri. Hal tersebut sempat marak di media sosial, di mana banyak sekali orang-orang yang mengalami tekanan. Salah satu sumber tekanannya yaitu cyberbullying. Mereka menyakiti diri sendiri untuk menjadikan sebuah penyiksaan terhadap diri sendiri itu sebagai jalan penenang dari tekanan-tekanan, dan juga penyalahgunaan narkotika. Ini banyak banget ya kita temui di sekitaran kita. Bahkan kita bicara tidak sampai ke narkotika dulu deh. Untuk yang sekedar jadi perokok pun, orang-orang yang mengalami cyberbullying, dari mereka cenderung kayak merokok gitu, karena pertama mereka mencoba hal baru untuk melupakan yang terjadi dari cyberbullying itu. Lalu yang kedua, mereka mendapatkan mindset di mana rokok itu dapat membuat kita sebagai penghisapnya itu tenang. Seperti itu. Jadi untuk melepas beban. Dan selanjutnya pada kasus yang paling lalu selanjutnya pada kasus yang paling besar adalah bunuh diri. Nah, hal seperti ini sempat marak ya di media sosial, di mana ada salah satu orang yang melakukan bunuh diri karena banyaknya tekanan di media sosial. Yang terakhir ada step 4. Cara mengatasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatasi tindakan cyberbullying. Yang pertama, kita harus menghindari interaksi dengan pelaku. Seperti yang telah kita ketahui, cyberbullying memiliki dampak yang cukup serius, sehingga kita perlu untuk membatasi atau menghindari interaksi untuk menjaga kesehatan mental. Yang kedua, apabila kita menjadi korban dari tindakan cyberbullying, kita harus menyimpan bukti dan melaporkannya pada pihak yang berwajib, agar para pelaku tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal. Yang ketiga, kita harus melakukan self-care untuk menenangkan diri sendiri. Self-care merupakan suatu konsep yang mencangkup tindakan-tindakan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional seseorang. Contohnya itu seperti menjaga pola tidur, menjaga pola makan, dan menjaga kesehatan diri sendiri. Yang keempat, kita harus mencari bantuan pada orang yang profesional, seperti berkonsultasi pada psikolog atau psikiater apabila kita mulai merasa tidak nyaman atau muncul indikasi gangguan kesehatan tersebut. Yang terakhir, jangan takut untuk bercerita pada orang yang kita percaya. Bagaimana cara melawan rasa takut tersebut? Yaitu bisa dilakukan dengan cara menenangkan diri sendiri, seperti melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai, berpikir positif, olahraga, dan lain-lain. Dan juga kita harus mengutamakan diri sendiri. Nah, udah dengar kan penjelasan dari rekan-rekan aku yang lain terkait cyberbullying?
Sekarang aku mau ngejelasin tentang final result sebagai bentuk pencegahan cyberbullying. Yang pertama, kamu harus pahami perasaanmu dan perasaan orang lain. Seperti yang udah dijelaskan, kalau misalkan kamu nggak paham sama perasaan kamu sendiri, maka kamu nggak akan tahu kalau misalkan kamu tuh bisa aja nyakitin orang lain dari tindakan kamu. Yang kedua, berpikir dan bertindak secara bijaksana. Dalam setiap tindakan yang kamu lakukan, kamu harus bertanggung jawab gitu. Dan kamu juga harus mikir, apakah tindakan kamu bisa menyakiti orang lain atau tidak, terutama yang berhubungan dengan media sosial. Ketiga, tingkatkan sikap toleransi, empati, dan saling menyayangi sesama makhluk hidup. Kenapa sih kita harus ningkatin hal-hal itu? Karena kalau misalkan kita nggak tingkatin toleransi, kita nggak tingkatin empati, sama kita nggak sayang satu sama lain, kita akan cenderung menyakiti yang lainnya, gitu. Dan kita hanya peduli pada diri kita sendiri. Dan akhirnya kita kayak, wah, di sekitar kita tuh nggak ada yang sayang sama kita, gitu. Padahal mereka tuh sayang sama kita, hanya kita yang tidak dapat memahami bagaimana mereka menyayangi seseorang. Lalu yang keempat, edukasi diri dan lingkungan agar mencegah peningkatan angka cyberbullying. Kenapa sih harus edukasi? Penting banget nih, supaya diri kita tahu, oh ini loh cyberbullying, dan apa aja yang termasuk cyberbullying, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Terus efeknya kayak gimana, dampaknya kayak gimana, apa sih penyebabnya dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mengedukasi diri kita mulai edukasi ke lingkungan kita, karena semua itu harus dimulai dari diri sendiri dan kita tebarkan ke orang lain. Yang kelima, mulailah mencintai dan melindungi dirimu serta orang sekitarmu, karena kita semua berharga. Ini yang harus kita bawahi, semua orang itu unik, semua orang itu punya kecantikannya masing-masing, dan tidak ada yang bisa dipukul rata. Oh, yang ini cantik karena dia putih. Oh, yang ini juga tetap cantik karena dia warna kulitnya sawo matang. Semua itu punya tingkat keunikan dan tingkat kecantikannya masing-masing. Makanya kalian semua itu berharga. Jadi jangan merasa rendah diri ya. Dan yang terakhir, jika menemukan kasus cyberbullying, mari tegur dan laporkan. Kemudian beri edukasi. Kita tidak hanya menegur saja, tapi kalau misalkan sikapnya sudah keterlaluan dan sudah ditegur, tapi pelakunya itu masih melakukan hal yang sama, kita wajib melaporkannya supaya dia bisa dihukum dan diberikan sanksi sesuai tindakannya. Kemudian berikan edukasi kenapa tindakan dia itu salah dan mana yang lebih baik. Kita contohkan seperti itu. So, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.